إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia adalah adanya rumah-rumah. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah menjadikan untuk kalian rumah-rumah sebagai tempat tinggal. Dengan manusia memiliki tempat tinggal, memiliki rumah, maka dia bisa berteduh dari panasnya matahari, dari turunnya hujan. Dengan adanya rumah bisa melindungi tubuhnya dari perubahan cuaca, musim dingin, musim panas. Dan apabila mungkin di tempat yang jauh dari keramaian, melindungi dari gangguan binatang buas. Dengan adanya rumah, seseorang bisa beristirahat dengan tenang. Dengan adanya rumah, seorang wanita bisa terjaga auratnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sisi bangunan rumah-rumah dari zaman dahulu dan terus hingga sekarang ini mengalami perubahan-perubahan. Di zaman dahulu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang di masa dahulu mereka memiliki kekuatan untuk memahat gunung-gunung dijadikan rumah. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Dan dahulu mereka memahat gunung-gunung dijadikan rumah-rumah sebagai tempat yang aman. Kemudian kita juga ma'asyiral muslimin bisa mengetahui keadaan di lingkungan kita. Kalau mungkin dahulu mbah-mbah kita, nenek moyang kita rumah-rumah dari bambu. Lantainya pun dari tanah. Mulailah berkembang, berubah menjadi dinding, kemudian lantainya menjadi plester, menjadi keramik, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sebutkan beberapa hal tentang keadaan rumah, bahwa sebagian rumah ada rumah yang aman, rumah yang tentram, tidak gangguan dari makhluk-makhluk lain, dari bangsa jin-jin. Dan di antara rumah-rumah ada yang terganggu dengan adanya gangguan makhluk-makhluk. Mungkin ditampakkan sesuatu yang aneh, ada suara-suara yang aneh, dan lain sebagainya. Bagi orang-orang yang tidak mengetahui ilmu agama, sebagian mereka mencari para pemburu hantu untuk datang ke rumahnya, untuk menangkap hantu-hantunya. Sebagian datang ke dukun-dukun untuk mencari bukhul-bukhul sebagai pagar rumah dari bangsa jin-jin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara sebab-sebab yang syar'i yang dengan sebab ini bisa melindungi rumah kita dari gangguan dari setan, dari jin-jin, yang semua orang bisa melakukannya. Yang pertama, hendaknya seseorang ketika dia dari luar menuju dalam rumah, ketika masuk ke dalam rumah hendaknya berzikir, mengucapkan salam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Jabir, akhrajahu Muslim,
idza dakhala ar-rajul baitahu wa dzakara Allahu 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wala asa. Apabila seseorang masuk dalam rumah, ketika masuk rumah dia menyebut nama Allah, ketika makan menyebut nama Allah, maka setan mengatakan tidak ada tempat bermalam di tempat ini, tidak pula untuk makan malam. Demikian juga ma'asyiral muslimin, salah satunya dengan mengucapkan salam. Adapun zikirnya luas. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan zikirnya bisa menyebut dengan bismillah. Anda mengucapkan salam syariat termasuk zikir dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik masuk rumah orang lain maupun masuk rumah kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah masuk rumah yang bukan rumah kalian sampai engkau minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Demikian juga mungkin sendirian. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Ini cara yang pertama. Yang kedua, hendaknya kita berzikir di saat kita melakukan aktivitas di rumah. Di antaranya ketika kita mau makan, hendaknya mengucapkan basmalah. Rasulullah SAW mengatakan, wa idza dakhala wa lam yadhkurillah 'inda dukhulihi qala syaitan adraktum al-mabit. Wa idza lam yadhkurillah 'inda ta'amihi qala syaitan adraktum al-mabit wal asa. Apabila seseorang masuk rumah tidak mengucapkan zikir kepada Allah SWT, maka syaitan mengatakan kamu bisa bermalam di rumah ini. Dan apabila makan tidak menyebut nama Allah, maka setan mengatakan kamu bisa bermalam dan makan malam di tempat ini. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abi Musa, masalul baitil ladzi yuzkarallahu fihi wal bait alladzi lam yuzkarillah fihi masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan rumah yang di situ sering disebut nama-nama Allah dan rumah yang tidak disebut nama Allah bagaikan yang hidup dan yang mati. Maka apabila seorang banyak berzikir di saat di rumah, ketika masuk kamar mandi berzikir, keluar rumah berzikir, makan berzikir, selesai makan berzikir, banyak zikir-zikir yang diucapkan, maka syaitan tidak akan betah dalam rumah itu. Dia akan menyingkir dari rumah yang seperti ini. Selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebab yang bisa menghindarkan rumah dari gangguan setan dengan kita sering-sering membaca Al-Quran di dalam rumah. Terlebih khusus lagi, yaitu surah Al-Baqarah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Karena kuburan di zaman dahulu bukan sebagai tempat untuk membaca Al-Quran. Maka kalau kita menjadikan rumah itu kuburan, artinya tidak dijadikan di situ untuk membaca Al-Quran. Fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di situ surat Al-Baqarah. Demikian juga ma'asyiral muslimin, diriwayatkan bahwa Usaid bin Khudair pernah beliau membaca Al-Qur'anul Karim. Lalu di saat itu kudanya meloncat-loncat, lalu dia menghentikan bacaannya. Begitu berhenti, maka kuda pun berhenti. Belum baca lagi, demikian lagi. Kemudian diceritakan sama Nabi bahwa itu ada malaikat yang mendekat di saat engkau membaca Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ini di antara sebab-sebab. Selanjutnya sebab yang lainnya yang bisa menghindarkan rumah kita dari gangguan setan dengan menjadikan rumah sebagai tempat salat-salat sunnah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, alaikum bisalah fi buyutikum. Hendaknya kalian salat di rumah-rumah kalian. Fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatul maktubah. Karena sesungguhnya salat yang baik, salat yang paling baik yang dilakukan oleh manusia yaitu di rumahnya,
kecuali salat yang wajib, salat yang fardu. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Selain perkara-perkara ini yang kita lakukan dalam rumah kita, seputar hindar dari gangguan setan, gangguan jin-jin, hendaknya kita hindarkan pula perkara-perkara yang di situ akan menjadikan gangguan setan. Di antaranya, dengan kita tidak masukkan patung-patung dalam rumah. Tidak masukkan salib-salib. Demikian juga gambar-gambar yang bernyawa. Rasulullah SAW bersabda, "La tadkhulul malaikah fihi tamathil aw tasawir." Malaikat tidak akan bakal masuk rumah yang di situ ada patung-patungnya dan juga ada gambar-gambarnya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatruk fi baitihi syai'an fi tasalib illa naqadah." Rasulullah SAW tidak membiarkan di rumahnya ada sesuatu yang di situ ada salibnya, melainkan beliau memecahkannya. Demikian juga ma'asyiral muslimin, adanya gambar-gambar makhluk hidup. Aisyah radhiyallahu anha pernah beliau membeli bantal namraqah fi tasawir. Beliau membeli bantal yang di situ ada gambar-gambar makhluk bernyawanya. Kemudian falamma ra'aha Rasulullah SAW qama 'alal bab falam yadkhul. Begitu beliau melihat ada bantal yang memiliki gambar-gambar makhluk hidup, beliau berdiri di depan rumah, tidak masuk. Fa'araftu fi wajhi al-karahiyah, dan aku melihat wajahnya Nabi ada tidak kesukaan. Aku mengatakan, "Ya Rasulullah, atubu ila Allah rasulihi." Aku bertobat kepada Allah Rasulnya. Mada adnab, dosa apa yang aku lakukan? Maka dia mengatakan, "Mahali numrukah." Apa ini bantal yang seperti ini? Kata Aisyah, "Aku membelinya ya Rasulullah untuk engkau sebagai tempat duduk dan sebagai bantal." Maka dia mengatakan, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang di situ ada gambar-gambarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun gambar-gambar selain makhluk hidup, bagi orang yang menyukai pemandangan, bisa di situ memajang gambar-gambar gunung-gunung, pepohonan, tanam-tanaman, lautan dan sebagainya. Adapun gambar-gambar makhluk hidup dihindarkan disebabkan di situ akan menghalangi malaikat untuk masuk dalam rumah. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang perlu kita hindarkan juga adanya anjing dalam rumah. Rasulullah SAW bersabda, "La tadkhulul malaikah fihi kalbun wala surah." Malaikat tidak bakal masuk rumah yang di situ ada anjingnya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Ana Jibril wa'ada Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin ya'tihi fiha." Jibril pernah menjanjikan Nabi untuk bertemu pada suatu saat. Padahal sa'ah falam ya'tiha. Sudah lewat 1 jam tapi enggak datang. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi keluar. Fa idza huwa 'alal bab. Ternyata Jibril berada di depan atas pintu. Maka Nabi bertanya, man akan tadkhul?" Apa yang menghalangi engkau wahai Jibril untuk masuk dalam rumahku? Maka Nabi mengatakan, "Inna fil baiti kalban." Sesungguhnya di rumah itu ada anjing. Maka Nabi fa amara bil kalbi fa ukhrij. Lalu diperintahkan berkeluarkan anjing ini supaya malaikat masuk dalam rumah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan madaratnya orang yang pelihara anjing tetapi enggak ada alasan, maka akan berkurang pahalanya setiap harinya 2 qirat. Nabi SAW bersabda, "Man iqtana kalban laisa bikalbi saydin wala masiyah wala ard illa yunqas min ajrihi qiratan kulla yaumin." Barang siapa melihara anjing, bukan anjing untuk berburu, bukan anjing untuk menjaga binatang-binatang, bukan anjing untuk menjaga tanah, maka akan terkurangi pahalanya setiap harinya 2 qirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Selanjutnya untuk menghindarkan rumah yang perlu kita lakukan supaya tidak terganggu oleh jin-jin dengan kita menghindarkan rumah dari lagu-lagu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm." Dan di antara manusia ada yang membeli perkataan-perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. Dan dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
Yang dimaksudkan perkataan yang tidak berguna itu adalah yaitu lagu-lagu. Demikian juga dalam ayat yang lain, wastafzis man istata'ta bi sautika wa ajlim bi khailika wa rajlika wa sakimul amwali wal amwat. Dan hasunglah manusia sekemampuanmu bisautika dengan suaramu. Para ulama mengatakan, yaitu diantaranya Ibnu Umar mengatakan dengan suaramu, yaitu dengan lagu-lagu. Dan kerahkan pasukanmu yang berkuda, pasukanmu yang berjalan kaki. Ini perintahnya Allah kepada iblis untuk mengganggu manusia. Silahkan kamu hasung manusia dengan suaramu. Tafsir dari Ibnu Umar yaitu dengan lagu-lagu. Kemudian ma'asyiral muslimin, untuk menghindarkan yang lainnya, agar rumah kita tidak terganggu oleh jin-jin setan-setan, dengan kita menghindarkan rumah-rumah dari alat-alat musik. Rasulullah bersabda dalam hadis dari Aisyah, la tadkhul malaikata baitan fihi jaras. Malaikat tidak akan masuk rumah yang di situ ada lonceng-lonceng. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian beberapa hal yang menghindarkan rumah-rumah kita dari gangguan jin-jin dan makhluk-makhluk halus yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah pertama sudah kita sebutkan bagaimanakah penjagaan rumah dari gangguan setan-setan dari bangsa jin-jin. Dan ternyata rumah yang di situ bercokol banyak setan-setan akan mengganggu hubungan rumah tangga. Keretakan rumah tangga bisa disebabkan mungkin salah satu dari suami atau istri tidak melaksanakan hak-haknya, sehingga terjadi keributan, percecokan. Tapi di sana ada sebab lain selain dari itu, yaitu peranan setan. Rasulullah SAW bersabda, inna iblis yad'a arsahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasanya di atas air. Fa ba'atsa sarayah, lalu mengutus bala tentaranya. Fa adnahum minhum manzilatan a'zamu fitnah. Dari tentara-tentara ini yang paling dekat dengan iblis, yang paling besar fitnahnya. Fayati ahaduhum, datang salah seorang dari mereka, qad fa'altu kada wa kada, qad sana'tu kada wa kada. Maka iblis mengatakan, ma sana'ta syai'an. Ada yang datang lapor, saya sudah melakukan demikian. Iblis mengatakan, kamu belum berbuat apa-apa. Datang lagi, fayajib ahaduhum, ma taraktu hatta faraktu bainahu wa baina zaujatihi. Aku tidak meninggalkan orang itu sampai aku pisahkan antara dia dengan istrinya. Fayudnihi, lalu dekatkan orang ini, setan ini, dikatakan nikma anta, kamu yang paling baik. Di sini sampai bisa menyerahkan, maka diberikan pujian oleh iblis laknatullah alaihi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ini di antara sebab-sebab yang menjadikan ketenangan rumah tangga dari gangguan setan yang mungkin menyebabkan ketidaktenangan dan juga bisa menyebabkan keretakan rumah tangga, di antaranya peranan dari setan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Ya muqallibal qulub, tsabbit ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif lana ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin wa aqimissalah.